Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Baik pendengar, saat ini di studio kami hadir Bapak Kadif Humas Polri, Bapak Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Dan dalam kesempatan ini kami akan berbincang tentang seperti apa proses yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait pelaksanaan pemilihan umum yang akan berlangsung di bulan Februari 2024 nanti. Apa kabar Pak Dedi? Baik, terima kasih Mas. Selamat datang di Voice of Indonesia. Ya, terima kasih. Pak Dedi, kita sudah tahu bahwa proses untuk pelaksanaan pemilihan umum 2024 sudah mulai berjalan. Nah, dari pihak kepolisian sendiri sudah seperti apa yang dilakukan atau tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan menjelang pemilihan umum 2024 nanti? Ya, tentunya dari awal di tahun 2023 ini, Pak Kapolri sudah menjalin komunikasi dengan para penyelenggara pemilu, ya, baik itu KPU, kemudian Bawaslu, serta juga pemerintah daerah ya, nanti yang akan digelar penyelenggaraan pemilunya di tingkat daerah. Polri juga nanti akan menggelar operasi Mantap Brata, ya, sesuai dengan tahapan pemilu yang akan kita gelar operasi Mantap Brata itu bulan Oktober 2023 sampai dengan nanti menjelang pelantikan presiden terpilih. Operasi ini kita gelar dalam rangka untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemilu dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh PKPU itu dapat berjalan dengan aman, lancar, damai, dan demokratis. Ini kerjasama kita dengan KPU. Dan di Bawaslu kita juga sudah menjalin komunikasi. Di Bawaslu ini kita menjalin komunikasi kaitan dengan Gakumdu, penegakan hukum secara terpadu. Nah, ini penting kita laksanakan ya ketika nanti pada saat mulai tahapan pemilu khususnya kampanye, Gakumdu ini antara Bawaslu, kemudian dari Polri, dari Kejaksaan, ini bekerja. Bawaslu sebagai leading sektor yang terdepan, apabila terjadi pelanggaran pemilu, maka Gakumdu akan menindaklanjuti. Kalau itu pelanggaran, berarti Gakumdu yang menindaklanjuti. Kalau misalnya itu pidana pemilu, harus selesaikan oleh tim terpadu tersebut, ya, sampai dengan prosesnya selesai dalam proses penegakan hukumnya. Kita ketahui bahwa memang untuk pemilu ini, kami khususnya Divisi Humas, ya, di awal tahun 2023 ini sudah membuat dialog publik. Ya, dialog publik dengan mengangkat tema memerangi berita hoax untuk menghadapi pemilu damai di tahun 2024 dengan narasumber-narasumber juga Ketua KPU hadir, kemudian Ketua Bawaslu hadir, dan kami juga mengundang Dewan Pers dan praktisi atau ahli komunikasi publik. Ya, semuanya tujuannya sama, ya, dalam rangka untuk memberikan literasi kepada masyarakat bahwa jangan sampai masyarakat sangat mudah terprovokasi, teragitasi dengan berita-berita atau konten-konten hoax yang sumbernya belum tentu bisa terklarifikasi, terkonfirmasi dengan baik. Begitu, Mas. Oke, Pak. Saya ingin mengulas sedikit tentang operasi Mantap Rata tadi, ya. Pak. Ini kata Mantap Rata itu sendiri ada makna khusus nggak, Pak Dedi? Ya, kalau mantap itu ya untuk mantapkan lah ya. Kalau Brata itu polisi. Oke. Ya. Artinya bahwa di dalam menggelar operasi Mantap Brata, itu Mantap Brata itu pemilu, Mas. Ya. Ya, kalau nanti ada setelah Oktober itu kan nanti akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Ya, baik pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Nanti kita menggelar nanti operasi Mantap Praja. Nah, Praja itu untuk kepala daerah. Kalau misalnya Mantap Brata itu untuk pemilu atau pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif. Gitu. Ya, tentunya sudah menjadi tugas kita bersama, terutama tugas Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan sejalan dengan akan berlangsungnya pemilihan umum 2024 nanti, seperti apa pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia sampai ke tingkat bawah di akar rumput untuk memberikan rasa nyaman dan aman menjelang pemilu 2024 ini, Pak Dedi. Ya, tentunya kami terus meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait lainnya. Polri juga mendukung dari mulai pengamanan pendistribusian surat suara, kemudian kotak suara, kemudian sampai dengan percetakan pun kita akan kawal. Ya, percetakan kan kita kawal, kemudian untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman juga di setiap TPS kita ada pola pengamanannya juga. Ya, di situ hadir anggota polisi juga,
kemudian hadir juga dari teman-teman dari TNI, dan juga dari KPU, Bawaslu tingkat daerah pun hadir juga. Sama-sama kita sama-sama berkolaborasi, betul-betul memastikan bahwa semua penyelenggaraan pemungutan suara di tingkat TPS itu dapat berjalan dengan baik. Termasuk juga pada saat penghitungan. Penghitungan hasil pemilu yang dimulai dari tingkat TPS, kemudian naik ke tingkat PPS, sampai dengan tingkat PPK itu harus dijamin betul-betul berjalan dengan fair, dengan transparan, dengan akuntabel dan aman, sehingga suara-suara dari tingkat TPS, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional semuanya betul-betul dapat terkonfirmasi dengan baik. Tentunya KPU sudah mempersiapkan PKPU-nya ya untuk sistem penghitungan secara digital gitu. Baik, Pak Dedi. Nah, ini terkait dengan pintu-pintu masuk dan keluar Indonesia. Tentunya akan ada penanganan khusus di sana nanti menjelang pemilihan umum. Ya, nanti kita kerjasama dengan pihak-pihak imigrasi dan Pamtas ya, pengamanan perbatasan. Dan untuk penyelenggaraan pemilu juga kita juga akan menggelar juga di seluruh KBRI yang ada di luar negeri. Di situ kita punya atasnya kepolisian. Kemudian di sentra-sentra di mana warga negara Indonesia diaspora yang akan menyampaikan hak suaranya, kita juga akan mengamankan juga bekerjasama dengan pihak KBRI. Biasanya kita kirim dari Barkam akan mengirim sesuai dengan permintaan dari Kementerian Luar Negeri, di mana kita harus menempatkan anggota-anggota kepolisian agar betul-betul pemilu yang ada di luar negeri juga dapat berjalan dengan aman, dengan damai dan juga demokratis. Gitu. Oke, Pak Dedi, kalau tadi untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri atau di kantor perwakilan kita di luar negeri, baik di KBRI maupun di KJRI, seingat saya ada lebih 130-an kantor perwakilan kita di luar negeri. Kalaulah nanti dari Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan timnya atau tim tambahan menambah atas kepolisian yang sudah ada di setiap kantor perwakilan, jumlah ini nanti tidak akan mempengaruhi kekuatan yang tersedia di dalam negeri, Pak Dedi? Sudah dihitung ya untuk berapa kebutuhan pengamanan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri oleh Asisten Operasi Kapolri. Dalam menggelar operasi Mantap Berata itu kita sudah menghitungkan itu setiap tahapan pemilu itu kita penggunaan kekuatannya sesuai dengan spektrum ancaman. Ya, kita bisa sepertiga kekuatan, 2/3 kekuatan, sampai 3/4 kekuatan. Kita juga sudah mempersiapkan rencana kontingensi. Ya, ketika terjadi rusuh massa, kemudian konflik-konflik sosial, rencana kontingensi itu sudah kita persiapkan. Tentunya sekali lagi Wapolri tidak sendiri, kita bekerja sama dengan TNI dan dengan aparat keamanan lain. Kalau boleh dapat bocoran kira-kira berapa banyak ribu atau mungkin puluhan ribu personel yang akan benar-benar turun di lapangan pada saat pelaksanaan nanti, Pak? Ya, jadi 260.000 anggota Polri. Anggota Polri ini di kita ini termasuk terbesar nomor 2 di dunia. Ya, kita tergantung pada pentahapan-pentahapannya. Misalnya kalau pentahapan pencoblosan, ini berarti kita akan mengeluarkan 3/4 kekuatan kita dari 260.000. Itu semuanya mulai dari tingkat TPS, kemudian pengamanan di kantor KPU, pengamanan di kantor Bawaslu, baik tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, sampai dengan di tingkat nasional. Kita punya pengalaman di tahun 2019 lalu, yang ketika terjadi kerusuhan di Jakarta, kita mampu meredam dengan sangat baik untuk kejadian yang di kantor Bawaslu itu. Oke. Gitu. Pak Dedi, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, himbauan untuk warga Indonesia yang ada di Indonesia, yang di dalam negeri, maupun warga Indonesia yang dapat mendengarkan siaran kami di luar negeri. Silakan, Pak Dedi. Ya, himbauan kami tetap kepada seluruh masyarakat, kita adalah bangsa Indonesia, bangsa besar. Kita memiliki kebinekaan, ini merupakan kekayaan kita yang harus kita jaga. Persatuan, kesatuan, kemudian kebinekaan, moderasi beragama, ini merupakan modal bangsa kita untuk bangsa kita menjadi lebih besar, bangsa kita menjadi lebih maju. Tingkatkan terus persatuan dan kesatuan dalam rangka untuk memajukan negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktunya. Baik pendengar, itu tadi bincang singkat dan padat menarik menurut saya untuk kita dapatkan isinya terkait apa yang dilakukan atau tahapan apa yang akan dilakukan dan direncanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Saya Dolat Pane, sampai ketemu kembali. Voice of Indonesia.
dari Indonesia untuk dunia.